Oke, hari ini kita akan bahas dua buah IM dari NF Audio. Kemarin gue sempat bahas ya mengenai IM NF Audio yang versi Type-C-nya. Jadi simple banget, tinggal kalian colok ke smartphone kalian menggunakan USB Type-C dan dia langsung bisa aktif dengan harga yang juga terjangkau ya, mulai dari 600 ribuan kalau nggak salah. Untuk yang kali ini versi yang sedikit lebih serius, dia mempunyai konfigurasi IM, jadi pure IM, nggak ada mikrofon. Untuk colokannya pun 3,5 mm, jadi kalau kalian nggak ada dongle, kalian wajib punya dongle kalau memang smartphone kalian nggak ada jack 3,5 mm, atau enggak kalian ya lebih propernya menggunakan DAP lah. Jadi ini yang memang ke music oriented. Untuk line up-nya sendiri dia ada NA2 Plus, ini mungkin kalau bisa gue bilang masuk di entry level atau mid levelnya dari NF Audio dengan harga di 160-an dolar kalau nggak salah di luar sana. Atau dirupiahin ada yang jual di e-commerce itu sekitar 1,8 jutaan. Dan yang kedua ini ada NE4, ini flagshipnya dari NF Audio yang di luar itu harganya sekitar 750 dolar, di Indonesia ini sekitar 10-11 jutaan. Dan kalau kalian berminat, linknya juga nanti akan gue taruh ya di deskripsi, jadi tinggal kalian cek aja langsung mengenai kedua buah produk ini. Dan gue udah nyobain produk ini sekitar 1 bulan belakangan ini. Jadi di video kali ini mungkin gue lebih nge-share aja pengalaman gue mengenai kedua buah IM ini, apakah layak di harganya, apakah ini menarik buat kalian pertimbangkan. Langsung aja kita bahas dari yang seri bawahnya dulu ya, yaitu NA2 Plus. Hal yang gue suka dari NA2 Plus ini dari sisi packagingnya yang memang terlihat cukup keren dan premium ya. Gue suka sih dengan pemilihan layout dan desain dari packagingnya ini. Packagingnya ini terlihat lumayan mewah dan lumayan fun buat kalian unboxing. Untuk barangnya sendiri, buat gue sih dia mempunyai finishing yang rapi dan juga detail yang bagus di housingnya ini ya. Jadi housingnya ini ada logo NF Audio di bagian luarnya ini udah didebos, kemudian ada logo detail kecil di NF Audio di bagian dalamnya ini, dan juga ada ketrikan NA2 Plus di sisi bagian luar. Overall, housingnya keren dengan material aluminium yang lumayan enteng dan juga bagus dari sisi build quality-nya. Untuk kabel sendiri ini terbilang oke aja, gue nggak melihat ada yang spesial. Dan ini untuk kabelnya ini silver ya kalau gue lihat dari speknya, meskipun warnanya hitam kayak gini yang tadinya gue pikir ini mempunyai material copper. Tapi ternyata ini silver. Udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada mikrofon. Jadi ini simple banget, emang pure buat musik. Kemudian untuk colokannya dia menggunakan 2 pin 0,78, jadi ini cukup universal kalau kalian pengen gonta-ganti kabel. Untuk fittingnya, ini fittingnya termasuk nyaman di telinga gue. Secara housing dia bukan tipikal housing yang besar, jadi dia langsung fit banget dengan kekedapan yang oke buat di telinga gue. Nggak berasa berat, nggak berasa mengganggu untuk penggunaan dalam jangka panjang. Untuk eartipnya ini terbilang oke aja, kualitasnya nggak ada yang spesial, meskipun gue sendiri lebih senang menggunakan eartip aftermarket. Tapi di eartipnya ini kalian dikasih dua pilihan ya, dari yang balance sama yang semacam kayak open yang lebih tipis gitu, yang lebih ngeboost di area mid-high frekuensinya. Jadi itu aja gue rasa dari sisi packaging dan build quality-nya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi spesifikasinya juga ini simple karena dia masih menggunakan dynamic driver berukuran 10 mm yang NF Audio sendiri memberi nama double cavity dynamic driver IM ya. Jadi ada teknologi-teknologi lah yang dimiliki NF Audio di drivernya ini yang nggak akan gue bahas detail. Kalian bisa langsung buka websitenya aja untuk melihat lebih detail mengenai konfigurasi driver. Data basicnya ini dynamic driver dan nggak ada balance armatur di bagian dalamnya. Jadi kita langsung bahas ya, gimana sih kualitas suara dari NA2 Plus ini. Seperti biasa, untuk suara itu pure subjektif dari gue pribadi. Jadi apa yang akan gue sampaikan di sini ya murni pendapat dan selera dari gue pribadi. NA2 Plus yang ketika awal gue mencoba IM ini, gue merasa IM ini tuh bukan buat selera gue. Yang paling gue notice pertama itu dia mempunyai karakter yang ke arah bright. Jadi memang dari sisi treble-nya ini cukup berasa peak ya buat selera gue pribadi yang biasa menggunakan di IM yang lebih ke arah warm dibandingin ke arah bright seperti NA2 Plus ini. Butuh penyesuaian sekitar mungkin hampir 1 minggu sampai gua ngerasa NA2 Plus ini mempunyai sisi spesial dalam tanda kutip untuk gua pribadi. Kita bahas dari sisi treble-nya dulu, yang dimana ketika awal gue menggunakan NA2 Plus ini gue merasa treble-nya ini terlalu hot ya, terlalu tajam buat selera gua, meskipun dia bisa menghasilkan treble yang clarity-nya tuh bagus banget, mempunyai detail yang extraordinary untuk harga yang ditawarkan.
kalian bisa mendengarkan segala jenis detail di bagian treble dan juga mid itu bagus ya. Jadi beberapa IM di range harganya yang gua coba itu tuh detail di bagian treble-nya nggak akan sejelas ketika gue menggunakan NA2 Plus ini. Tapi si kekurangan NA2 Plus ini pastinya karena dia punya treble yang peak, yang tajam buat selera gue. Jadi untuk beberapa musik dia tuh nggak all around, terutama memang musik yang rekamannya udah lumayan tajam seperti musik-musik K-pop atau beberapa musik pop yang memang agak bikin capek untuk gue pribadi. Kemudian untuk vokalnya sendiri dia sedikit aja agak mundur ya. Jadi gue bisa bilang NA2 Plus ini sedikit ada area V-shape-nya. Meskipun dia bukan tipikal yang V-shape banget, tetap vokalnya akan berasa present. Tapi memang tipikal vokal di sini tuh agak tipis. Kemudian dia mempunyai picking di upper mid-nya dan juga overall tipikal vokalnya itu agak kering aja buat selera gue pribadi yang lebih senang dengan vokal yang biasanya tuh tebel dan full body. Itu nggak bisa gue dapetin di NA2 Plus ini. Mungkin kelebihannya ya balik lagi ya, karena dia mempunyai timbre vokal yang sedikit di boost di upper mid-nya hingga treble-nya. Dia mempunyai vokal yang lumayan jernih dengan clarity yang bagus juga, meskipun kekurangannya mungkin agak sedikit shouty lah untuk beberapa genre musik. Untuk bagian bassnya, karena ini dynamic driver, bassnya cukup fun bisa gue bilang, meskipun dia bukan tipikal IM bass head yang bassnya tuh over seperti beberapa IM yang udah sempat gue coba juga. Jadi kuantitas bassnya di sini berasanya pas aja, kualitasnya pun terbilang cukup oke. Dia slamnya masih dapat, lower bass atau sub bassnya tuh masih oke dengan kualitas yang tetap terjaga. Jadi kalau kalian pakai buat musik-musik all around ini masih masuk menurut gue. Jadi R&B masih enak, kemudian untuk jazz pun masih rapih bassnya, dan juga untuk rock dia masih cukup cepat bisa mengikuti degebugan bassnya. Jadi gue paling suka NA2 Plus ini justru dari sisi bassnya yang menurut gue masih masuk di kategori yang nggak bikin bosen tapi masih dapat sisi funnya dengan nggak meninggalkan bass yang terlalu over. Overall sih gue ngerasa NA2 Plus ini lumayan segmented ya. Dia bukan buat semua orang untuk karakter yang dimiliki, sehingga gue butuh penyesuaian hingga 1 minggu, dan ketika gue terus menggunakan, lama-lama kuping gue sudah mulai terbiasa dengan karakter yang bright tersebut, sehingga gue bisa menyimpulkan NA2 Plus ini salah satu IM yang enak di kategori IM bright. Jadi kalau kalian memang suka dengan IM yang karakternya bright, kalian suka dengan vokal yang agak sedikit shouty dengan treble yang berasa clarity-nya bagus dan juga detail, NA2 Plus ini akan cocok buat kalian. Satu hal yang gue suka juga ada di bagian teknikalitasnya, yang dimana untuk soundstage-nya itu berasa megah, berasa luas. Dengan separasi instrumennya juga bagus banget, untuk pinpoint-nya terasa jelas dan clear. Jadi secara teknikalitas nggak ada hal yang gue kritik dari NA2 Plus ini. Cuman memang masalah karakter aja nih. Either kalian suka dengan NA2 Plus atau kalian benci dengan karakter NA2 Plus ini. Yang jelas kalau buat gue, NA2 Plus ini segmented, bukan tipikal IM yang all around. Jadi itu aja ya untuk impresi gue mengenai NA2 Plus. Sekarang kita berlanjut ke kakaknya NE4, yang dimana kita bahas dulu dari sisi packagingnya. Ini gue fun ya me-unboxing NE4 ini, dan gue ngerasa dari sisi packagingnya juga sama kerennya dengan NA2 Plus yang berbeda, karena dari sisi harganya yang gap ya langsung jauh. Gue merasa NE4 memang lebih spesial dari boxnya, meskipun dia bukan tipikal yang ngasih box yang fancy dengan hard case dan lain sebagainya. Dia tetap menggunakan soft case, tapi memang dibikin lebih premium dengan desain yang keren. Masih ada unsur retronya, dan juga secara overall desainnya sih gue suka lah basicnya dari NE4. Kemudian hal yang gue nggak suka di NE4 ini justru ada di bagian aksesoris pendukung, seperti di ear tip-nya, kemudian di kabelnya yang kualitasnya bisa gue bilang hampir mirip, atau bisa gue bilang mungkin sama ya, sama di NA2 Plus ya. Yang dimana untuk ear tip-nya di NA2 Plus itu untuk kualitasnya biasa aja, apalagi di NE4 yang mempunyai harga 10 jutaan dengan kualitas ear tip yang diberikan sama seperti di NA2 Plus. Gue merasa ear tip NE4 ini nggak terlalu proper buat ngasih feel nyaman di NE4 ini. Jadi ear tip-nya kurang kualitasnya. Kemudian untuk di bagian kabelnya dia menggunakan silver kabel juga dengan warna silver, dan juga
Dari kualitas kabelnya gue merasa nggak ada perbedaan yang signifikan juga ya dibandingkan NA2 Plus, yang gue berharap dengan gap harga yang jauh, NF Audio bisa memberikan opsi kabel yang lebih berasa premium, kemudian eartip-nya terutama bisa ngasih eartip yang kualitasnya lebih baik dibandingkan NE4 ini. Selebihnya sih untuk housingnya gue merasa di sini size-nya lebih besar dari NA2 Plus dengan finishing yang memang berasa lebih premium ya, lebih berat juga, kemudian lebih tebal secara size. Overall sih secara detail gue merasa di sini oke, meskipun dia nggak sedetail di NA2 Plus ya, karena di NA2 Plus itu ada dot orange yang ada tulisan NF gitu, di sini nggak ada, tapi overall build quality di housingnya nggak ada masalah sama sekali. Kalau kita ngomongin dari sisi fitting di NE4 ini nggak senyaman di NA2 Plus, mungkin karena dia size-nya cukup besar, sehingga di telinga gue ini kadang suka agak sedikit kendor ya untuk bagian seal-nya. Jadi kadang suka keluar-keluar gitu, yang memang mencoba beberapa eartip yang mungkin pas di NE4 ini. Basicnya secara fitting, dia nggak senyaman NA2 Plus ini. Kemudian untuk di bagian konektivitasnya sama-sama dia menggunakan 2 pin 0,78 sehingga kabelnya universal, bisa kalian ganti-ganti. Tapi yang spesial dari NE4 ini, dia ada teknologi yang bisa mengganti plate bagian luarnya ini dan bisa merubah karakter suaranya. Jadi ini tuh bukan gimmick, ini tuh real banget, karena memang yang gue lihat di plate bagian luarnya ini kayak semacam crossover-nya ya, yang memang ketika kalian ganti-ganti itu signifikan banget beda-beda untuk suaranya. Jadi yang awalnya gue pikir ini kayak semacam gimmick, tapi ternyata ini memang sebeda itu. Jadi dalam satu IM kalian bisa seperti punya beberapa IM ya, karena karakter yang beda tersebut. Dan untuk menggantinya cukup simpel, kalian dikasih kayak semacam obeng kecil ya. Obengnya itu kayak obeng Allen screw gitu yang kecil banget ukurannya, gue nggak tahu persis, mungkin antara 1,5 atau 1,3. Yang jelas tinggal kalian buka aja menggunakan obeng tersebut, ada satu baut doang dan nanti dia akan otomatis kebuka dan tinggal kalian ganti. Cara penggantiannya simpel, kalau buat gue nggak ribet sama sekali. Dan dari sisi driver sendiri dia menggunakan 4 balance armatur di NE4 ini, yang dimana beda dengan NA2 Plus yang menggunakan dynamic driver. Jadi itu aja ya kalau kita lihat dari sisi hardware di NE4 ini. Sekarang kita bahas kualitas suara di NE4 ini. Sebelum itu gue mau membahas sedikit dulu ya mengenai plate-nya, yang dimana yang paling spesial dari NE4 Evolution ini ada di bagian faceplate-nya yang nggak dimiliki di IM-IM lain. Yang pertama ini dari plate reference-nya yang warnanya tuh abu-abu seperti bawaannya yang langsung nempel. Kemudian kalian bisa mengganti dengan yang merah ya. Ini yang merah ini namanya pop faceplate. Jadi dia mempunyai tuningan yang nanti udah dijelaskan juga di sini. Jenis-jenis tuningannya tuh bisa kalian lihat secara langsung ya untuk grafik chartnya seperti ini. Jadi dia mempunyai tuningan yang merah ini lebih ke arah V-shape, kemudian yang reference ini seperti yang kalian lihat nih kayak lebih flat ya yang ini. Kemudian yang bagian transparannya ini lebih bermain di high frekuensinya dengan karakter yang masih flat juga. Dan ada satu tambahan, ini namanya Explore faceplate, yang gua rasa ini kayak dijual terpisah ya, karena memang dia terpisah dari paket pembelian ya, seperti ini transparan dan dia ngasih nama Explore faceplate. Untuk grafik chartnya kalian lihat sendiri aja ya, ini basicnya mirip sama seperti di transparent faceplate, tapi yang berbeda di sini dikasih bump sedikit di area bassnya, jadi nggak se-flat di transparent faceplate. Gue akan share dulu mengenai hal yang paling gue nggak cocok di faceplate-nya ini, yang dimana ada di transparent faceplate. Ketika gue mendengar NE4 Evolution di transparent faceplate ini, dia punya karakter yang memang bright ya, jadi berasanya memang high frekuensinya itu berasa di boost dengan vokal yang agak tipis. Ini mengingatkan gue sama NA2 Plus tadi. Bedanya di NE4 ini bassnya lebih kecil ya secara outputnya, dan juga gue ngerasa ini tuh tipikal yang sesuai namanya ya. Jadi memang namanya ini kan dia kasih nama transparent faceplate, jadi kayak lebih ngasih ultra detail di bagian treble-nya dan juga di bagian vokalnya. Mungkin ini cocok kalau kalian pakai IM ini buat mixing, karena
feel ketika gue menggunakan transparent faceplate itu mirip banget sama ketika gue mendengarkan langsung speaker Genelec yang biasa gue pakai untuk mixing di PC gue ini ya. Tipe karakternya tuh mirip, yang memang dia ngasih detail di bagian vokal, di bagian treble-nya. Tapi untuk bassnya gue merasa di sini tuh bener-bener pas-pasan banget. Jadi buat music oriented ini kurang, tapi buat mixing, buat mastering atau buat monitoring, transparent faceplate ini cocok banget ya. Dan yang kedua, kalau kalian merasa transparent faceplate itu cocok buat selera kalian, tapi kalian nggak dapet feel untuk sisi fun-nya, kalian bisa cobain yang ini nih, yang Explore faceplate yang gue bilang mungkin dijual terpisah ini. Ini tuh sama seperti transparent faceplate, tapi yang beda, bassnya sedikit lebih fun. Jadi dia lebih ngebam di area bassnya, sehingga gue ngerasa Explore faceplate ini salah satu hal yang mungkin cukup gue suka ya. Dia karakternya mirip NA2+, tapi yang berbeda pastinya dia mempunyai teknikalitas yang jauh di atas NA2+. Jadi kalau kalian udah punya NA2+, kalian suka dengan karakternya, terus kalian pengen step up di bagian flagshipnya, kalian cocok banget menggunakan Explore faceplate ini. Kemudian yang ketiga itu ada di Pop faceplate yang warna merah, yang ketika kalian lihat grafik chartnya ini V-shape banget ya untuk di Pop faceplate ini, yang gue sendiri jujur nggak tahu kenapa Pop faceplate ini dia arahin ke arah V-shape. Yang biasa V-shape itu gue temuin justru harusnya untuk rock oriented ya. Yang pop itu biasanya justru cenderung lebih ngebam di area mid untuk common equalizer yang biasa ketika kalian coba di bagian area pop tersebut. Tapi untuk NM4 ini mungkin Pop faceplate itu lebih ke common area yang memang semua orang rata-rata suka dengan karakter V-shape ya. Jadi kalau kalian suka dengan bass yang besar, suka dengan treble yang detail, yang bright, Pop faceplate ini akan cocok buat kalian, karena di antara semua faceplate yang disediakan di NM4, Pop faceplate ini bisa ngasih bass yang jauh lebih besar, lebih fun dibandingkan faceplate yang lain. Jadi kalian basshead pastinya kalian paling cocok menggunakan Pop faceplate ini. Ini faceplate yang fun menurut gue, lebih all around, lebih masuk ke berbagai macam genre lagu, meskipun di sisi lain dia lumayan banyak mengorbankan vokalnya, teknikalitasnya, dan juga kenyamanan dari sisi balance-nya, yang dimana dia masih punya karakter atau tuningan treble yang arahnya tuh bright seperti di NA2+. Tapi overall untuk Pop faceplate ini tetap masih berasa enak ketika gue menggunakan di lagu-lagu tertentu ya. Jadi itu area yang memang dari hal yang paling gue nggak cocok di transparent sehingga yang paling oke di Pop faceplate, tapi yang terbaik buat selera gue memang ada di reference faceplate-nya. Jadi ketika bawaan kalian langsung dicolokin di bagian reference faceplate-nya yang memang secara graphic chart itu yang paling balance. Yang dimana untuk reference faceplate ini buat gue pribadi sih paling all around ya. Dia nggak menonjol di area bass, nggak menonjol di area treble, dan juga nggak menonjol di area vokal. Rasanya tuh flat aja gitu, tapi flat yang dalam tanda kutip ini sisi positif ya. Yang dimana dari tadi ketika gue bahas NA2+, NM4, ada kata-kata bright gitu ya. Memang mungkin NF Audio ini kecenderungannya ke arah bright, tapi ketika kalian mencoba menggunakan reference faceplate-nya, bright-nya itu seketika hilang, dan gue merasakan NM4 ini mempunyai tuningan treble yang pas banget secara untuk all around. Jadi gue masih bisa merasakan detail yang bagus, yang pas, yang enak, tapi dia nggak bikin suaranya ini berasa sampai ke warm atau butek ya. Jadi dia tetap open, tetap clarity-nya oke, tapi nggak bikin tajam, nggak bikin kalian tuh berasanya capek atau ear fatigue. Jadi treble-nya enak banget di bagian reference faceplate-nya ini, meskipun tetap ada sedikit lah nuansa kayak shouty-nya kalau kalian dengerin di bagian upper mid-nya dan juga di bagian treble area 7 kHz itu masih ada sedikit, tapi overall ini enak dari sisi treble-nya. Kemudian untuk sisi vokalnya, vokal di sini ketika gue awal nyobain itu berasanya tuh lumayan maju ya. Dalam artian di sini vokalnya tebel, terus full body, enak, tapi dia bukan tipikal vokal yang memang tebel banget seperti di layaknya beberapa IM yang gue coba. Vokal di sini tebelnya masih masuk ke kategori yang natural aja, nggak tipis seperti di faceplate yang lain.
Tapi gue merasa vokalnya di sini tuh agak sedikit berasa nuansa di boost-nya ya. Jadi memang enak sih buat berbagai macam genre lagu, tapi dia bukanlah yang paling natural dari sisi timbrenya. Shouty-nya ada sedikit seperti yang udah gue bahas, tapi overall ini masih masuk ke dalam vokal yang enak dan oke banget. Kemudian dari sisi bass-nya, ini bisa jadi poin positif dan negatif tergantung kalian melihat bass itu sepenting apa. Kalau buat gue pribadi, di N4 ini dari bagian reference faceplate-nya, bass-nya sedikit aja kurang besar ya buat selera gue pribadi untuk all around atau untuk berbagai macam genre lagu yang biasa gue dengar. Memang dia mempunyai karakter balance armatur yang memang bassnya itu berasa agak sedikit boxy, nggak selus seperti dynamic driver yang memang secara sub bass-nya, slam-nya itu berbeda ya. Kalau yang gue ngerasakan di N4 ini bassnya tuh lebih ke padat aja, lebih ke yang dek gitu, yang secara tekstur bassnya tuh nggak sebaik di dynamic driver. Pun ketika dia ngeset di reference faceplate-nya, bassnya ini mungkin dia ngeset yang tipikalnya tuh rapi, terkontrol, tapi sisi fun-nya akan berasa sedikit hilang meskipun nggak seminim seperti kalian menggunakan transparent faceplate. Overall sih gue ngerasa bassnya masih cukup, tapi memang untuk beberapa lagu gue merasa kayak agak sedikit kurang deep aja ya, kurang low gitu dari sisi bassnya, yang dimana di pop faceplate itu bassnya masih berasa lebih fun, khusus untuk area bassnya. Jadi overall sih gue ngerasa reference faceplate ini yang terbaik dari sisi kualitas suaranya. Dan gimana kalau kita ngomongin dari sisi teknikalitasnya? Yang jelas NE4 ini pastinya berasa di atas NA2 Plus karena harganya nggak bohong ya. Dan itu bisa langsung kalian rasakan ketika kalian nge-switch dari NA2 Plus ke NE4, yang dimana semuanya itu berasa jauh lebih hidup, vokalnya berasa lebih hidup, lebih megah dengan staging yang langsung berasa separasinya tuh jelas banget perpindahannya, setiap masing-masing detail instrumennya tuh terdengar jelas definisinya, yang dimana memang ketika kalian denger NE4 terus kembali ke NA2 Plus ya semuanya akan sedikit ngeblur ya kalau kalian bandingkan langsung. Jadi memang secara teknikalitas NE4 ini memang bagus lah bisa gue bilang ya. Untuk harganya memang sesuai banget dengan ekspektasi gue mengenai IM di harga 10 juta untuk teknikalitasnya. Jadi sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Apakah worth it NE4 ini? Itu balik lagi ke kebutuhan atau ekspektasi kalian. Biar gimana pun NE4 ini salah satu IM yang menarik, yang lumayan berbeda dibandingkan IM yang beredar di pasaran di range harga yang mirip ya. Yang dimana dengan satu IM ini kalian serasa mempunyai beberapa IM yang berbeda karena ketika kalian switch faceplate-nya itu tuh karakternya memang bisa berubah banget ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan genre lagu yang kalian dengar atau sesuai dengan selera kalian. Kalau kalian orang yang suka mixing, suka menggunakan IM, misalkan kalian musisi, sebagai drummer, sebagai pianis dan lain sebagainya, memang kalian butuh monitoring, NE4 ini bisa banget kalian pakai monitoring dengan faceplate yang bisa kalian sesuaikan. Tapi di luar itu juga kalau kalian tetap pengen bisa menikmati lagu, juga NE4 ini masih enak banget buat kalian pakai buat menikmati lagu dengan kalian switch kembali faceplate yang oke ya buat berbagai macam genre lagu yang kalian suka. Jadi ini tuh kayak flexibility-nya tuh enak banget untuk NE4 ini. Tapi kalau kalian pure ngomongin dari sisi suara, buat gue sih NE4 ini masuk di kategori yang aman banget ya. Dia nggak ada satu hal yang spesial banget, tapi nggak ada satu hal yang gue ngerasakan kurang juga dari sisi harga dan suara yang dihasilkan. Jadi kelebihan utama dari sisi flexibility yang bagus banget, kemudian dari sisi kualitas suaranya juga terbilang sesuai dengan harganya. Tapi kalau memang kalian spesifik pengen musik oriented dan kalian tahu dengan karakter suara apa yang kalian cari, gue rasa sih di harga 11 jutaan mungkin akan ada IM yang lebih baik dan lebih cocok buat apa yang kalian cari ya. Tapi memang secara flexibility nggak sebagus di NE4 ini. Jadi balik ke kebutuhan kalian. Overall sih buat gue pribadi NF Audio ini lumayan menarik buat kalian coba ya. Barangkali kalian memang cocok dengan karakternya. NF Audio ini salah satu brand yang bisa banget kalian pertimbangkan untuk sebagai daily driver IM kalian.
Itu aja yang bisa gua share mengenai NF Audio ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, cek aja ya untuk link pembelian udah gua sertakan di deskripsi di bawah. Thank you karena nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.